Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a birahmatika ya arhamar rahimin, amin. Baik hadirin jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ilmu ini mendapatkan ridho serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita yang hadir mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, amin. Hari ini kita akan belajar tentang fikih kurban menurut ulama 4 madhab dari kalangan Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Bagaimana penjelasan para ulama salaf kita, khususnya madhab 4 ya, 4 madhab yang selama ini kita pelajari, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dan khusus membahas fikih kurban karena sebentar lagi kita masuk bulan Dzulhijjah ya. Kapan bulan Dzulhijjah Pak? Tanggal 1-nya kapan? Tanggal 1-nya, tanggal 1 Dzulhijjahnya 19 Juni ya. Berarti hari Selasa. Kalau lebarannya ya 29 Juni. Ya. Lebaran itu 10 Dzulhijjah ya. Itu lebarannya 29 Juni. Berarti kan 1 Dzulhijjahnya 19 ya. Hari Selasa berarti ya. Iya, Selasa depan nanti ya. Nah, kita persiapan hadirin karena nanti ada ibadah yang sangat agung ya. Di antaranya adalah berkurban. Pakai Q ya. Kalau pakai K, korban itu korban tabrak lari nanti ya. Pakai Q, idh qarraba qurbanan ya, ada dalam ayat itu, kurban ya. Nah, untuk fikih kurban hadirin, saya sudah menyiapkan materi, ada berapa itu? 7 poin ya. Ada 7 poin besar dalam fikih kurban. Yang pertama masalah hukum kurban. Kemudian nanti yang kedua masalah patungan kurban. Kemudian yang ketiga kriteria hewan yang sah untuk kurban, mulai dari jenis dan umur nanti ya, harus tahu itu. Enggak asal-asalan tuh hewannya ya. Umurnya juga harus yang sudah sesuai nanti. Kemudian yang keempat, larangan apa saja bagi orang yang berkurban ya. Katanya enggak boleh potong rambut kuku, enggak boleh menjual daging kurban. Jual rumah boleh Pak ya. Enggak boleh apalagi ya macam-macam nanti kita sebutkan ya. Yang kelima, kesunahan apa saja yang dilakukan saat menyembelih, ini bagi penjagalnya nanti ya, penjagal atau penyembelih hewannya. Kemudian yang keenam, siapa saja yang boleh menerima daging kurban. Orang kaya itu boleh enggak, termasuk non muslim nanti juga biasanya dipertanyakan, boleh enggak kita bagikan daging kurban untuk warga yang non muslim misalnya. Terakhir, bolehkah kurban untuk almarhum?
pengen kurban atas nama bapaknya yang sudah meninggal atau ibunya yang sudah meninggal. Nah, itu nanti ada pembahasan dari ulama 4 mazhab ya. 7 poin. Kalau nggak selesai berarti nanti kita bagi 2 ya. Masih ada 1 pertemuan lagi ya sebelum Idul Adha insyaallah ya. Insyaallah lah. Mudah-mudahan selesai. Baik, yang pertama ya, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum kurban. Pertama, para ulama berangkat dari sebuah ayat, dalil dari Al-Qur'an, surah Al-Kautsar. Ini surat terpendek di dalam Al-Qur'an ya. Ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasholli lirabbika wanhar. Ada kalimat wanhar. Wanhar ini maknanya kalau di tafsir Al-Qur'an disebutkan berkurbanlah. Berarti ibadah kurban ini ada perintah langsung, perintah khusus dari Allah, langsung dari Allah, yaitu surah Al-Kautsar ayat kedua. Kalau perintah itu biasanya menunjukkan wajib apa sunnah coba? Biasanya wajib. Biasanya wajib. Wanhar, kurbanlah kamu. Itu biasanya menunjukkan perintah yang wajib. Tapi apakah nanti hukumnya betul-betul wajib? Nah, nanti kita sebutkan pendapat ulama ya. Kemudian ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menyatakan sendiri bahwa ada salasun itu 3. Ada 3 perkara, hunna alayya faraid. 3 ini kalau bagi saya wajib Pak, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi wahunna lakum tatawu, 3 perkara itu kalau untuk kalian wahai umatku hukumnya apa? Tatawu, sunnah. Jadi kata Nabi ada 3 perkara nih, kalau bagi saya wajib hukumnya, harus, tidak boleh tidak. Tapi kata Nabi kalau untuk kalian umatku hukumnya sunnah. Apa? 1, al-witru, sholat witir Pak. Nabi itu wajib Pak, tiap malam nggak pernah meninggalkan sholat witir. Hukumnya wajib bagi Nabi, tapi bagi umatnya sunnah ya. Yang kedua wan nahru. Nah, nahar tadi apa? Wanhar, berkurban, menyembelih hewan kurban. Itu bagi Nabi wajib. Tiap tahun Nabi itu selalu berkurban setiap bulan Dzulhijjah. Tapi bagi umatnya hukumnya sunnah. Dan yang terakhir sholat duha, itu bagi Nabi wajib, bagi umatnya sunnah. Nah, kalau pakai dalil ini kurban sunnah apa wajib bagi kita? Sunnah ya. Kalau pakai ayat Quran tadi seolah-olah wajib, perintah langsung dari Allah. Kalau ini sunnah, ini hadis yang ini. Nah, makanya Pak, orang bilang wajib, bilang sunnah itu tergantung dalil mana yang dia baca ya. Ya, termasuk perkara-perkara yang lain hadirin. Kunut subuh bid'ah, kunut subuh sunnah, itu tergantung dalilnya yang dia pakai. Ini dalil yang mana gitu kan. Banyak kan dalilnya. Apalagi ini hadirin, Nabi sampai mengancam siapa yang punya kelapangan rizki, mangkana lahu sa'atun. Sa'atun itu maknanya rizki yang lebih lah. Kambing berapa Pak? 3 jutaan ya. Kalau patungan sapi ya sekitar itulah 3,5-an ya. Ya. Kira-kira semua yang hadir ini punya nggak duit lebih, melebihi dari nafkah untuk istri anaknya? Punya pasti ya. Artinya ini orang mampu semua ini, mampu beli hewan kurban. Bisa Pak, uang tabungan kita bisa kok buat beli hewan yang harganya 3 jutaan atau lebih itu. Ini namanya sa'ah. Kita punya sa'ah, punya apa? Kelapangan rezeki, kelapangan rezeki. Kok ndak mau berkurban kata Nabi? Walam yudohi, kok dia ndak mau berkurban? Fala yakrobanna musallana. Ndak usah ya deket-deket tempat sholat saya. Nggak usah ikut-ikut sholat sama saya. Nabi mengancam seperti itu. Kalau biasanya ancaman itu mengarahnya hukumnya wajib. Nah, di ayat tadi seolah-olah wajib, di hadis ini juga seolah-olah wajib, tapi di hadis yang kedua tadi, di hadis sebelumnya hukumnya Nabi bilangnya malah sunnah. Oke, jadi ada 3 dalil hadirin. Oleh karena itu, kalau kita belajar fikih 4 mazhab, hukum kurban itu diperselisihkan. Hukumnya diperselisihkan. Yang pertama, menurut jumhur ulama, jumhur itu berarti mayoritas. Siapa? Dari kalangan madhab Maliki, kemudian Syafi'i dan Hambali. 3 madhab sepakat mengatakan sunnah, tapi sunnahnya sunnah muakkadah. Ya, sunnah
muakkadah. Tidak dosa sih, tapi kalau Anda nggak berkurban itu makruh Pak, tercela. Karena level sunnahnya bukan sunnah yang biasa. Sunnahnya apa? Muakkadah. Baik. Yang kedua yaitu menurut mazhab Hanafi. Mazhabnya siapa ini? Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah Pak. Beliau itu ulama salaf banget tuh. Bahkan beliau pernah bertemu dengan tujuh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada yang bilang Imam Abu Hanifah itu minat tabi'in dia. Minat tabi'in, kelompoknya dari kalangan tabi'in, karena bertemu dengan sahabat ya. Kalau yang Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu levelnya di bawahnya lagi. Yang nggak ketemu sahabat namanya apa? Tabi'in ya. Kalau yang ketemu sahabat tabi'in, tapi kalau yang nggak bertemu namanya tabi'in ya. Nah, Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi secara umum mengatakan wajib. Berarti mazhab Hanafi ini melihatnya ke ayat tadi ya, ayat Quran tadi sama dalil yang terakhir tadi yang diancam jangan dekat-dekat tempat sholat kami, kata Nabi begitu. Nah, makanya hukumnya wajib Pak. Jadi berdosa itu kalau nggak kurban menurut mazhab Hanafi. Oke, khilaf di sini ya. Nah, kita ini mazhabnya Syafi'i yang selama ini guru-guru ngaji kita atau para ustadz kita, para kiai di Indonesia menyatakan bahwa kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Oke. Sekarang saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian. Di dalam mazhab Imam Syafi'i kan tadi dikatakan hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Tapi ada istilah khusus lagi namanya sunnah kifayah. Namanya apa? Sunnah kifayah. Pernah mendengar istilah ini ya? Pernah. Sunnah kifayah itu apa? Ayo. Apa sunnah kifayah? Sunnah yang apabila satu orang sudah melakukan kurban, maka yang lain gugur. Yang lain ini satu RW apa satu RT ini? Satu keluarga. Nah, betul? Nah, betul. Terima kasih Pak Ji. Jadi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tadi kan di awal mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Tetapi kalau ada satu rumah, satu keluarga ya, satu keluarga bahasa di kitabnya itu ahlul bait. Satu keluarga ini apa Pak Ustadz? Karena kadang ada menantu sama mertua ya hidup serumah, itu satu keluarga. Batasan satu keluarga adalah seorang suami yang menafkahi anggota keluarganya. Berarti kalau suami menafkahi istri dan anak-anaknya itu namanya satu keluarga. Meskipun dia tinggalnya sama mertua, tapi kan mertua enggak dinafkahi, beda nafkah kan? Berarti itu bukan keluarga, bukan satu keluarga namanya. Nah, jadi sudah dua keluarga namanya. Yang dinamakan satu keluarga dalam fikih mazhab Syafi'i untuk kasus kurban sunnah kifayah yaitu apa? Suami dengan orang yang wajib dia nafkahi. Berarti ya suami, istri dan anak-anak. Itu namanya satu keluarga. Kata mazhab Syafi'i jamaah, kalau ada satu orang saja dalam satu keluarga itu yang berkurban, maka yang lain ini, satu keluarga ini dia sudah gugur sunnah muakadahnya. Sunnah muakadahnya sudah gugur. Contoh, saya sebagai suami punya istri satu, anak saya 10 Pak misalnya. Anak saya 10 udah pada balik, sudah pada dewasa, masing-masing mungkin punya duit, punya tabungan uang anak saya. Misalnya anggap saja tabungan mereka 5 juta, 5 juta, 10 juta. 10 anak itu bisa lah beli kambing satu bisa. Itu namanya mampu beli kambing. Nah, saya kena nggak hukum sunnah muakkadah? Kena, saya juga punya uang. Istri saya kena nggak hukum sunnah muakkadah? Kena juga, karena dia pasti punya tabungan uang lebih dari 3 juta ya. Anak saya yang 10 tadi masing-masing punya tabungan lebih, kena nggak hukum sunnah muakkadah? Kena semuanya. Ya, namanya apa? Sunnah muakkadah tadi di awal itu. Tapi kan nggak mungkin kurban semua Pak
Enggak mungkin kerugian semua, mungkin pertimbangannya harus ada biaya untuk ini, biaya untuk itu dan sebagainya lah ya. Akhirnya Pak, ada satu orang yang mewakili. Misalnya siapa yang mewakili? Sang suami, orang tua sebagai suami, saya berkurban. Maka kurban yang saya hewannya saya sembelih itu Pak, itu menggugurkan sunnah muakadahnya istri saya dan 10 anak saya tadi itu. Ini namanya sunnah kifayah. Dalam mazhab Syafi'i ada istilah namanya apa? Sunnah kifayah. Apa tadi? Ulangi. Sunnah yang apabila dalam satu keluarga ada satu saja yang berkurban, maka yang lain gugur. Ingat ya, gugur kesunahan muakadahnya, bukan dapat pahala kurban. Nah ini kadang-kadang kelirunya begini. Ada suami dia ikut kurban, misalnya kambing ya, atau patungan sapi dengan orang lain 7 orang kan ya. Dia bilang ini kurban keluargaku, disebutin nama dia, nama istrinya, nama anak 10 Pak. Pokoknya ini kurban satu keluarga katanya begitu. Padahal dia setor uangnya cuma 3 jutaan tadi. Enggak bisa hadirin. Satu hewan seperti kambing misalnya, ya hanya bisa diniati untuk satu orang saja. Ya. Adapun istri anaknya itu istilahnya namanya apa? Sunnah kifayah, cuma menggugurkan sunnah muakadahnya gitu loh. Bukan satu kambing buat satu keluarga bareng-bareng, bukan. Nah, ini yang harus kita pahami dalam mazhab Syafi'i. Gitu. Paham sampai sini? Oke. Tapi Pak Ustadz, kalau misalnya suaminya tadi berkurban ya, kambing satu, kan istri anaknya gugur sunnah muakadahnya. Apakah istri anaknya itu dapat pahala kurban? Gimana jemaah? Jawabannya? Dapat nggak? Saya baru kemarin Pak nemu di kitab Hasyiah Al-Qalyubi ya, Hasyiah Qalyubi atau Hasyiah satunya lagi Al-Bujairimi ya. Ini fikih mazhab Syafi'i. Kata beliau, kalau sang suami tadi tidak berniat sharing pahala, cuma berkurban atas nama dia sendiri, pahalanya untuk dia sendiri, maka istri dan anaknya tidak dapat pahala kurban. Tidak dapat. Tapi kalau dia ketika berkurban, menyembelih hewan kurbannya, berniat pahalanya juga saya sertakan untuk istri dan anak-anakku, maka karena ada niat sharing pahala, dapat istri anak-anaknya. Nah, tapi itu pahala sharing, beda dengan pahala inti kurban ya. Kalau yang berkurban kan siapa? Suami, dia yang berkurban, dia yang niat menyembelih hewan. Adapun istri anaknya itu bukan dapat pahala seperti dia, bukan. Pahala sharing Pak gitu. Ihda'u thawab ibaratnya. Ihda'u thawab ya. Jadi pahala itu bisa dibagi-bagi Pak. Bisa ya. Seperti Anda ngirim Fatihah untuk mayit kan, ila ruhi Mbah siapa misalnya, Mbah Sutriman, Al-Fatihah. Anda baca Fatihah dapat pahala, tapi yang Anda kirimi juga dapat pahala. Itu sharing pahala namanya. Bisa seperti itu ya, bisa. Nah maka sebaiknya Pak, kalau tadi satu keluarga yang berkurban satu orang, suami biasanya ya, maka jangan lupa sang suami ini juga berniat, ya Allah pahalanya juga untuk istri dan anak-anakku. Harus begitu, diikrarkan dalam hati. Kalau enggak dapat istri anak-anaknya pahala, enggak dapat. Hanya sukutut tolab, apa tadi? Gugurnya sunnah muakkadah doang, pahala enggak dapat gitu. Ini kalau nggak ngaji fikih kita nggak ngerti sedetail itu ya. Alhamdulillah. Nah, sudah paham insya Allah ya. Baik, itu tadi namanya sunnah kifayah. Baik. Nah, sekarang masalah yang kedua. Ini masih banyak ya. Baru nomor 2 ini. Masih berapa lagi? Tadi 7 ya, 7 poin ya. Yang kedua ini sebetulnya hanya penegasan saja. Kenapa satu unta atau satu sapi bisa untuk 7 orang Pak? Itu karena ada dalil ya. Karena ada dalil khusus bahwa Nabi SAW ketika haji itu membolehkan untuk para sahabat bergabung patungan atas nama 7 orang untuk 1 ekor unta atau 1 ekor sapi. Hadisnya Sahih Muslim. Kemarin tuh ada yang nanya itu di grup tempat di rumah fikih itu. Kalau unta
Itu ada dalilnya Pak Ustadz, 7 kata dia gitu, ada dalilnya. Tapi kalau sapi itu apa ada hadisnya Pak Ustadz? Sapi 7 orang gitu. Ya ada, ini hadisnya ini ya. Mungkin dia tadi baru nemu satu hadis Pak yang memang isinya untuk unta doang, menyebutkan hadisnya itu hanya untuk unta. Padahal di hadis yang lain ada sapi itu Nabi mengatakan wal baqarah an sab'atin. Baqar itu apa baqarah? Sapi ya, sapi bisa untuk 7 orang. Nah, intinya maksimal itu ya, 7 itu sudah maksimal. Atas namanya 7 orang. Kalau kambing, Pak, domba, ya tadi satu orang. Ya, nggak bisa satu kambing satu keluarga, nggak bisa. Nah, jadi kalau ada ungkapan satu kambing satu keluarga, itu maksudnya itu mungkin pahala kali ya, pahala. Ya, jadi harusnya itu satu kambing. Tetap siapa ini yang berniat kurban? Pak Joko misalnya sebagai suami, berarti kamu yang niat kurban Pak Joko ya. Nah, adapun istri dan anak-anakmu itu cuma gugur sunnah muakkadahnya atau Anda niat sharing pahala. Bukan satu kambing 5 orang, satu keluarga kan 5 orang misalnya gitu. Bukan seperti itu ya. Sudah ijma Pak. Nih. Kambingnya gede. Gara-gara gede bisa bareng-bareng gitu ya. Nggak bisa ya. Waktu itu Pak, ini bagus ini Pak, semacam kritik dari beberapa jamaah. Pak Ustadz, ulama kan bilang satu kambing untuk 1 orang. Tapi Nabi SAW katanya pernah berkurban kambing 1, tapi bilangnya ini kurbanku untuk keluargaku dan juga untuk umatku. Ada itu Pak, hadis itu Pak. Hadisnya sahih itu. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Atau dalam riwayat lain Allahumma taqabbal an Muhammad wa an ali Muhammad wa an ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah itu berarti satu kambing bisa dong Pak Ustadz. Nabi aja untuk beliau, untuk satu keluarga beliau dan untuk umatnya. Umatnya berapa jumlah umat Nabi? Banyak, miliaran. Ya, dari zaman dulu sampai sekarang. Satu kambing itu yang disembelih Nabi Pak. Berarti boleh dong Pak Ustadz satu kambing bareng-bareng, satu kambing satu kelas, satu kambing satu TPA, satu kambing satu kantor, satu kambing satu arisan, ibu-ibu arisan, bapak-bapak arisan, satu kambing bareng-bareng 50 orang. Satu kambing apalagi biasanya? Satu RW. Boleh Pak pakai hadis tadi? Tidak boleh. Kenapa? Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim sudah mengatakan ijma. Apa itu ijma? Sepakat ulama salaf. Wa ajma'u, ulama salaf sepakat ala anna syata, bahwa sesungguhnya syata itu kambing, sate ya, sate itu bahasa Arab Pak, dari kata syata, kambing. La yajuzu al-istiraku fiha, tidak boleh lebih dari 1 orang. Istirak tuh bareng-bareng, tidak boleh. Lah terus hadis yang tadi Nabi bilang untuk keluargaku dan umatku, apa dong itu? Itu namanya sharing pahala. Yang berkurban Nabi, kurban 1 kambing itu kurbannya Nabi, tapi Nabi berniat pahalanya untuk keluarga dan juga untuk seluruh umatnya yang belum berkurban gitu. Itu kata Imam Nawawi, ihda'us thawab, al-istirak fit thawab. Apa itu thawab? Pahala. Ya, boleh sharing pahala itu boleh. Tapi jangan bilang 1 kambing buat bareng-bareng, bukan. Tetap 1 kambing itu 1 orang ya. Gitu. Nanti yang berniat untuk membagikan pahala itu dia yang nyembelih itu, yang berkurban, yang berniat berkurban. Paham ya? Nah, ini harus saya tekankan Pak, karena dulu pernah viral ada seorang dai di Indonesia, terkenal beliau, tapi sudah almarhum. Ya, beliau mengatakan 1 kambing bisa buat bareng-bareng, nggak apa-apa 1 kambing atas nama 1 keluarga. Itu beliau salah bahasa sebetulnya, ya. Salah memahami dalam fikih madzhab Syafi'i. Tapi akhirnya beliau klarifikasi katanya. Ya, kemudian mengakui kesalahannya ya. Salah dalam memfatwakan 1 kambing buat 1 keluarga. Bukan ya, 1 kambing tetap 1 orang. Nah, oleh karena itu jamaah, saya itu pengalaman mengajar, kayaknya kalau pakai istilah patungan itu masih rancu deh. Karena 1 kambing tadi Pak,
boleh nggak suami istri sama anak patungan belinya? Boleh dong, patungan, suami 1 juta, istri 1 juta, anaknya masing-masing 500.000 misalnya, patungan kan, terus beli kambing 1, boleh nggak patungan seperti itu? Boleh. Tapi ketika mau dikurbankan kambing ini 1 ini, maka tidak boleh bareng-bareng atas namanya. Jadi atas namanya 1 saja. Jadi kata kuncinya itu Pak, kurban atas nama siapa? Istriku, anak-anakku, karena tadi kita udah patungan beli hewan kambing 1, untuk tahun ini atas nama bapak dulu ya, gitu Pak bilangnya. Nanti tahun depan kita patungan lagi atas nama ibumu ya, gitu. Nanti tahun depan kita patungan lagi atas nama anak pertama, gitu. Ini berarti pinter ini, udah ngerti fikih ini keluarga yang seperti ini. Gitu. Patungan tidak masalah Pak. Berarti anak SD, anak TPA kan patungan tuh 1 kelas 30 orang Pak, 50 ribuan. Boleh nggak? Boleh, patungan silahkan. Tapi ketika nanti hewannya mau disembelih, tetap atas namanya 1 orang. Jadi atas namakan Pak gurunya, misalnya wali kelasnya gitu. Ya, jangan diharam-haramin. Oh, anak SD salah kamu itu, nggak boleh itu. Biasanya gitu Pak. Jangan disalah-salahkan. Tinggal diarahkan saja. Ya, patungan kan latihan kan, anak-anak TPA itu latihan ya. Nggak apa-apa latihan. Cuma nanti ketika disembelih, nah diniatinya untuk 1 orang gitu. Selesai, paham ya? Saya lebih suka pakai atas nama daripada pakai istilah patungan. Karena kalau patungan itu masih rancu. Sebab 1 kambing bisa patungan bareng-bareng. 1 RW pun silahkan patungan. Tapi ketika disembelih atas nama siapa? Jelas? Alhamdulillah. Masih berapa menit lagi nih? Baru nomor 2 nih. 1 lagi ya. 1 lagi. Oh, ini contoh doang nih. Satu lagi. Setelah ini kita tanya jawab. Kan ada 7 poin tadi. Biar nanti yang 4 poin setelah pertemuan berikutnya nanti. Untuk kriteria hewan yang sah ada syaratnya ada 3 Pak. Yang pertama ini sudah maklum, hewannya harus bahimatul an'am. Ini sudah ijma, harus bahimatul an'am. Apa itu bahimatul an'am? Unta, sapi, kerbau, kambing dan domba. Berarti nggak boleh kurban pakai bebek. Meskipun bebeknya senilai kambing misalnya, tetap nggak bisa. Pak Ustadz mau kurban bebek 1 truk, tidak bisa. Ya itu jatuhnya kamu sembelih aja terus makan-makan bebek bareng-bareng gitu, bukan kurban. Ya sedekah sunnah, sedekah biasa gitu ya. Yang namanya kurban tuh ya harus bahimatul an'am. Ya ini hewannya ini, unta, sapi, kerbau, kambing dan domba. Syarat kedua, nah ini Pak, banyak yang melanggar di sini. Masalah umur. Anda kalau kurban kambing atau sapi belum 2 tahun, kata madzhab Syafi'i nggak sah. Lihat tuh, kambing sama sapi harus berapa tahun madzhab Syafi'i? Madzhab Syafi'i, Asy-Syafi'iyah. Kita lihat kambing sama sapi. Kalau unta kan nggak ada sih di sini ya. Nah, untuk kambing Pak dan sapi, mazhab kita Syafi'i harus sudah berumur 2 tahun atau lebih. Yang penting jangan kurang dari 2 tahun. Tanyain sapinya itu, kamu umurnya berapa Pi? Ya maksudnya tanya ke penjualnya. Ya, tanya ibunya. Tanyain penjualnya. Berarti tanggung jawab pertama itu siapa Pak sebetulnya? Penjual. Tanggung jawab dunia akhirat Pak penjual. Juragan-juragan sapi kambing tolong diberitahu, jangan menjual hewan kurban kalau sapi kambingmu belum 2 tahun Pak. Anda berdosa Pak gitu. Begitu juga nanti tanggung jawab kedua ya, yaitu pembeli ya, panitia biasanya ini yang beli. Panitia juga harus ngerti fikih. Nah, kalau nyari sapi dan kambing, cari yang sudah umur 2 tahun atau lebih gitu. Ya, jadi ya harus tahu nih, antara penjual sama pembeli ini harus tahu kriteria umur hewan ya. Kalau domba Pak, madzhab Syafi'i 1 tahun boleh. Domba ya, yang domba 1 tahun silakan.
Nah ini Syafi'i saja ya, kita fokus Syafi'i saja. Karena Hanafi nanti beda lagi, Maliki beda lagi, Hambali itu beda lagi ya. Yang penting dilihat saja itu tabelnya. Oke. Dan itu ada hadisnya itu ya. Ada hadisnya, ulama bilang 2 tahun, setahun itu enggak ada, bukan asal-asalan ya. Karena memang ada dalilnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Terakhir. Hewannya tidak boleh cacat kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sampai cacat maka tidak sah kurbannya. Pas disembelih kok telinganya hilang duluan Pak, cacat, meskipun cuma satu yang hilang, tidak sah kurban pakai hewan yang telinganya hilang. Atau buntutnya lepas putus juga tidak sah. Atau apa, lidahnya hilang kepotong misalnya, juga tidak sah ya. Harus mengganti hewan yang lain, termasuk patah. Pas beli sih masih bagus Pak, sapinya masih bagus, seger, gede, gemuk, wah tinggi, nggak ada yang cacat sama sekali, kakinya bagus, telinganya bagus, wah pokoknya sempurna lah. Tiba mau disembelih Pak, biasanya kan kesulitan untuk menjatuhkan sapinya, ditidurin gitu ya, ditidurin, di apa nama istilahnya, ya dirobohkan ya. Itu ada kejadian kakinya patah Pak, pada saat menjatuhkan hewannya itu, sapi yang gede tadi itu. Ini karena hewan belum disembelih, udah patah duluan, tidak sah jadi kurban. Sayang itu, harus mengganti hewan yang lain. Wah sayang dong Pak Ustadz, sembelih aja tapi nggak jadi hewan kurban. Dapatnya pahala sunnah sodakoh daging biasa. Beda Pak Ustadz pahalanya, beda. Kalau pahala kurban afdalu min shadaqatit tatawwu kata Imam An-Nawawi. Pahala kurban itu lebih besar pahalanya dibanding sekedar nyembelih hewan sapi tapi niatnya bukan kurban, daging-daging biasa misalnya. Hewan, pahalanya beda. Nah, jadi hati-hati ya, hati-hati, jangan sampai cacat duluan ya. Dah, saya kira untuk hari ini pertemuan pertama ya, tentang fikih kurban cukup 3 hal ini ya. Nanti yang nomor 4, 5, 6 dan 7 kita bahas detail di pertemuan berikutnya. Masih ada 1 pertemuan lagi nanti sebelum Idul Adha kalau nggak salah ya, insyaallah. Baik, silakan jamaah, barangkali ada yang ingin dipertanyakan. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada wabarakatuh. beberapa pertanyaan ya, namun saya ingin bertanya pada penjelasan yang terakhir ya, poin 3. Ya. Yang pertama tadi dijelaskan sah hewan yang sah untuk berkurban ya. Ya. Di sini tidak dijelaskan apakah dia betina atau laki-laki Pak Ustadz ya. Oh ya. Karena Ya. kebanyakan begitu yang dikurban memang laki-laki begitu kan. Laki-laki apa jantan? Betul. Ya. Laki-laki. Kemudian yang ya. kedua, Ya. terkadang ada orang memotong itu, bahkan saya pernah melihat begitu ya, karena sapinya itu mungkin agak ya mungkin galak atau kuat Ya. begitu, sehingga dia 2 kali Pak Ustadz. Jadi pada saat goloknya gitu disembelih, ya, masih kaget hidup. gitu. Kaget Masih kan hidup. sudah luka Pak Ustadz. Luka kan nggak mungkin kalau nggak Ya, ya. luka. Oke. Goloknya keangkat gitu Oh, kan. oke. Lalu kan sudah luka tuh. Ya. Kemudian diteruskan lagi begitu Oh, kan. ya. Baik, Nah, mungkin baik. itu dulu Pak Ustadz. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Yang pertama, masalah apa tadi Pak? Yang pertama? Oh ya, jantan atau betina ya, jantan atau betina. Seluruh ulama sepakat 4 mazhab, mau dia jantan atau betina kurbannya sah. Walakin, nah ada walakinnya, apa itu? Tapi yang jantan afdolu daripada yang betina. Jadi usahakan cari yang jantan memang. Tapi kalau tidak dapat, sisanya yang betina tetap sah. Jadi kalau ada anggapan, wah nggak sah itu betina, itu salah itu, salah ya. Tidak ada ulama yang bilang tidak sah kalau pakai betina. Semuanya sepakat Pak. 4 mazhab mengatakan sah, mau yang betina maupun yang jantan. Hanya saja al-afdol yang lebih utama jantan. Oke. Nah, kemudian yang kedua yaitu potong 2 kali, iya ya. Yang penting begini, ketika disembelih ya,
kan dia lari ya Pak ya. Bahkan ada yang masih hidup tuh, masih bisa jalan-jalan tuh kambingnya, sapinya Pak ya. Pernah kejadian itu. Itu kalau mau disembelih lagi sebetulnya tidak apa-apa. Sebetulnya tidak apa-apa. Cuma dia harus memastikan ya, saluran yang ini apa namanya? Saluran satu itu pernapasan sama buat makanan. Kalau sudah terputus itu sebetulnya sudah sah. Sudah sah sebetulnya ya. Nah, cuma dia mungkin kuat kan ya. Dia kuat ya. Mau disembelih lagi ya enggak apa-apa sih Pak sebetulnya, tidak apa-apa ya. Yang enggak boleh itu begini, disembelih pertama belum putus, lari, didiemin, mati, bangkai itu jadinya. Karena dia mati belum terputus salurannya. Karena dia terputusnya apa? Dia matinya dia itu karena luka kesakitan misalnya. Ya, makanya sebaiknya ketika dia lari tadi pastikan lagi udah putus apa belum saluran nafasnya sama saluran makanannya itu. Gitu. Kalau belum segera dipotong. Ya, tidak apa-apa, dipotong lagi tidak masalah. Sama kasusnya Pak, ada ayam ketabrak mobil di jalanan, klepek gitu ya, klepek. Itu kalau mati jadi bangkai. Biar nggak jadi bangkai, segera ambil pisau pas dia sakratul maut tadi ya, pas sakratul maut masih ada nyawanya dia, klepek. Itu segera disembelih lehernya sampai terputus saluran napas atau saluran makanannya itu. Nah, kalau dia mati, nah itu jadi halal itu ayam yang ketabrak mobil tadi itu. Caranya begitu ya. Jadi pastikan saja lehernya itu sudah betul-betul putus atau belum gitu. Baik, wallahu alam. Ya, berikutnya. Mengenai cara motong Ustaz, ada berapa saya perhatikan ada berapa cara gitu Ustaz ya. Yang pertama itu dia motongnya itu begitu satu kali dorong langsung ambruk gitu ya. Ada juga yang digosok-gosok gitu Ustaz, gimana Ustaz? Maksudnya ditorak-tarik ya, itu ya? Karena dia mungkin tidak apa-apa itu. Itu masalah teknik ya? aja itu. Itu sebetulnya teknik ya, tidak masalah. Karena yang paling penting itu kata para ulama putus saluran napas dan saluran makanannya itu. Iya. Iya, belum tentu. Tergantung ininya kan, pisaunya itu tajam apa enggak. Kalau tajam sekali aja, terus memang putus, ya sah, tidak apa-apa. Ya, kadang-kadang ada yang enggak tajam, harus berkali-kali, ya harus berkali-kali. Ya. Jadi tidak masalah Pak, mau sekali atau berkali-kali itu tidak apa-apa. Ya, karena yang paling utama itu penting adalah terputusnya saluran napas dan saluran makanan yang ada di tenggorokannya itu ya. Leher ya. Baik. Cukup? Ada lagi? Ya. mengenai ini Ustaz, pernah gitu ya, katanya ada hadis bahwa kurban itu yang paling utama itu adalah domba. Apakah betul Ustaz? Domba. Betul. Kambing apa domba gitu? Oh. Kambing, ya? Kalau secara urutan itu unta, kemudian sapi, kemudian kambing, baru domba. Justru domba itu malah terakhir. Jadi urutannya unta, sapi, kambing, baru domba. Itu secara afdoliyah ya. Secara afdoliyah, bukan secara sahnya ya. Kalau sah mas sah ya. Ini secara urutan afdoliyah begitu. Tapi nanti begini Pak, lebih utama patungan satu sapi 7 orang atau satu kambing 1 orang. Nah ini bagus ini. Ada itu pernah jamaah nanya kepada saya, Pak Ustadz, ini uang 3.500.000 ini misalnya saya punya, mending saya patungan yang sapi itu atau saya sendirian kambing tapi sendirian, kan sama aja kan? Ya, mau patungan di 7 itu silahkan, atau yang kambing sendirian juga sama silahkan. Ini Pak kalau secara fikih kata Imam Nawawi lebih utama yang kambing sendirian daripada yang sapi 7 orang. Kenapa? Karena al-i'tibar yang dianggap itu adalah penyembelihannya. Satu sembelihan, satu kambing tadi, 1 orang. Adapun tadi satu sembelihan sapi di atas namakan 7 orang itu kurang afdol. Mestinya satu sapi 1 orang kalau bisa gitu. Kayak Pak Jokowi itu loh. Satu sapi satu orang, Pak Jokowi sendirian itu bagus ya, lebih afdol ya. Tapi kalau perbandingannya satu sapi 7 orang dengan satu kambing 1 orang, itu malah lebih bagus yang kambing sendirian Pak.
gitu ya. Tapi kadang-kadang pertimbangannya begini, wah kalau kambing tuh dagingnya sedikit, ya enggak? Tapi kalau patungan sapi, dagingnya banyak, bisa bagi-bagi ke banyak warga. Ya. Pertimbangannya biasanya karena daging, ya itu juga tidak masalah ya, maslahat ya. Baik, cukup ya. Oh ada lagi Ibu, ya terakhir ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Boleh nggak sih Ustaz kita berkorban itu dengan uang minjem suami misalnya gitu? Ini bonusnya nggak keluar soalnya Ustaz. Ya. Sama suami sendiri masa minjem sih gitu. Mungkin pinjam temannya kali ya Bu ya. Ya, oke, baik, paham ya. 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 Pertama begini Bu, kurban itu kan sunnah muakkadah bagi orang yang mampu. Mampu itu adalah orang yang punya harta lebih di hari raya sampai hari tasyrik, kata Madzhab Syafi'i. Jadi tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah berarti 4 hari ya. 10, 11, 12, 13 itu 4 hari. Kok di hari 4 itu dia punya uang lebih, itu namanya mampu. Ya, tapi kalau tadi minjem, dia minjem itu sebetulnya mampu atau tidak mampu? Kalau tidak mampu, ya berarti tidak melekat hukum sunnah muakkadah kan? Orang nggak mampu, sunnah muakkadah tadi melekat bagi yang mampu. Kalau dia fakir miskin, mohon maaf, tidak punya uang lebih, ya jatuhnya sih bukan sunnah muakkadah berarti ya, bukan sunnah muakkadah. Ya, artinya tidak melekat hukum itu. Tapi boleh nggak dia hutang dengan syarat nanti dibayarkan? Ya boleh, tidak apa-apa Bu. Yang penting yakin bisa melunasi hutangnya ya. Pinjam dulu Pak, sebetulnya saya mampu, cuma kebetulan 4 hari ini gaji belum turun, misal ya kan. Sebetulnya mampu saya Pak Ustadz, tapi gajian baru nanti. Nah berarti yang seperti ini dia mampu sebetulnya, cuma nggak ada uang cash saja di rumah, maka pinjam saja sama temennya, pinjam sama siapa, tapi nanti jangan lupa dibayar tentu saja ya. Ya, itu boleh, tidak apa-apa. Ya. Yang penting dia orang yang sebetulnya mampu untuk melunasi hutangnya tadi. Ya. Artinya sunnah muakkadahnya melekat sebetulnya ya. Cuma dia belum ada uang cash begitu. Baik, wallahu a'lam ya. Ada lagi? Cukup ya terakhir tadi ya. Terima kasih karena sudah kelebihan. Nanti kita bertemu lagi 1 kali pertemuan sebelum Lebaran Idul Adha, insyaallah kita selesaikan ya tema yang berikutnya insyaallah. Kita akhiri kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.